Assalamualaikum Ustaz. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Ustaznya sudah mulai gabung ya. Jadi sekarang kita mulai pembukaan dulu ya Ustaz ya. Boleh, silakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma aslih umat Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, farij an umat Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, warham umat Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, wansyur wahfaz wa ayyinah naukul wa fil alamin bihaqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih untuk kawan-kawan yang sudah meluangkan waktunya dalam kantin Ramadan PPI UKM. Yang saya hormati Ustadz Abdul Bashid Asjazi yang selaku pemateri pada kantin Ramadan kali ini. Yang saya hormati, yang sama-sama kita hormati pula ada Ketua Umum PPI UKM dan Ketua Panitia dari kantin Ramadan serta teman-teman yang berbahagia. Mari kita sama-sama buka acara kantin Ramadan kita ini dengan sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara selanjutnya tilawatil Al-Quran yang dibacakan langsung oleh saudara Lalu Henry Nur Iskandar. Kepadanya dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyamu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ayyaman ma'dudat. فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Shadaqallahul azim. Seterusnya laporan yang akan disampaikan oleh Ketua Panitia Kantin Ramadan PPI UKM oleh Ahmad Khairul Azmi. Dipersilahkan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin ada khalqi yang dari kalimati asyhadu an la ilaha illallah Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Yang terhormat pemateri narasumber kantin kedua kami yaitu Al Ustadz Abdul Bashid Asjazi LC. Yang kami hormati Ketua PPI UKM periode 2020-2021 Saudara Ubaidillah Ahmad dan segenap pengurus PPI UKM serta peserta kantin kedua Ramadan ini yang dirahmati Allah. Pertama-tama mari kita panjatkan puja beserta puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala sehingga bisa mempertemukan kita dalam acara virtual kita kali ini yaitu dalam
rangka memperingati nuzul Quran bersama Al-Ustadz Abdul Basit Az-Zaji LC di acara kantin kedua kami, yaitu kantin di bulan Ramadan ini. Kemudian selawat serta salam marilah kita panjatkan ke hadirat ke junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Semoga kita termasuk umatnya di yaumul qiyamah nanti. Amin Allahumma amin. Baik, terima kasih untuk Ustadz Abdul Basit yang telah bersedia menjadi narasumber kami pada acara kantin kali ini. Perlu diketahui, acara kantin ini merupakan salah satu program kerja dari divisi kami di PPI UKM, yaitu divisi kerohanian. Dan ini merupakan kantin kedua kami. Sebelumnya kami telah melaksanakan kantin yang pertama, yaitu pada bulan Desember tahun lalu 2020. Kemudian ini kantin kedua ini juga merupakan rangkaian kantin yang akan kami laksanakan untuk selanjutnya juga. Nah, momentum Ramadan ini kami manfaatkan untuk mengadakan kajian ini, yaitu kajian mengenai nuzul Quran yang bertepatan pada bulan Ramadan. Semoga dengan ini iman kita, kemudian pengetahuan kita mengenai nuzulnya Quran atau turunnya Al-Quran ini dapat bertambah dan menguatkan iman kita. Dan juga saya kira momentum Ramadan ini sangat tepat untuk mengecas kembali iman kita, dan juga banyak keberkahan yang dapat kita dapatkan pada bulan Ramadan ini. Mungkin itu nanti lebih jelasnya atau lebih detailnya akan disampaikan oleh Al-Ustadz Abdul Basit Az-Zaji bagaimana kita menghadapi bulan Ramadan ini atau reformasi kita pada bulan Ramadan ini sesuai dengan tema yang kita angkat pada kantin jilid 2 ini. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas waktunya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, itu saja untuk acara pembukaan kita. Mari kita tutup dengan sama-sama baca Alhamdulillah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Selanjutnya kita akan berikan waktu untuk penyampaian materi oleh Ustadz Abdul Basit Az-Zaji LC terkait tema yaitu Al-Quran sebagai reformasi diri dalam kehidupan. Jadi sebelum penyampaian materinya, saya ingin menyampaikan CV beliau. Jadi beliau ini merupakan salah satu Ustadz muda di Timur. Kelahiran 4 Maret 1994 di Bekasi. Beliau adalah orang Lombok dan sekarang tengah tinggal di Kairo, Mesir untuk melanjutkan studinya. Beliau juga merupakan alumni dari SMA MA Hamzanwadi Pancor dan juga alumni dari Universitas Al-Azhar Kairo, Fakultas Usuluddin, jurusan tafsir. Baik Ustadz, untuk penyampaian materinya dipersilahkan. Oke. Sebelum itu suara saya masuk ya, bagus, jelas. Masuk, Oke. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahil malikil haqqil mubin alladzi habana bil imani wal yakin. Assalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Wa ba'd. Ya, gimana kabar teman-teman semua? Teman-teman mahasiswa, mudah-mudahan selalu dalam keadaan sehat walafiat. Terima kasih kepada moderator yang telah memberikan waktu, dan terima kasih pula kepada Ketua PPI UKM yang telah mempercayakan kesempatan kali ini. Tidak lupa kita kirimkan rasa syukur ya kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala macam nikmat yang kita peroleh, nikmat iman, Islam, kesehatan, kesempatan. Apalagi kesehatan dan kesempatan itu adalah dua nikmat yang sering dilupakan oleh manusia. Nikmatan maghbunun fihima katsirun minan nas, sabdanya baginda Rasul. Dan alhamdulillah wa syukurillah kita bermuajahah, kita berdiskusi pada kesempatan kali ini melalui media Zoom ya.
untuk memanfaatkan nikmat itu, nikmat sehat, nikmat kesempatan kita. Dan itu adalah salah satu cara bersyukur yang terbaik ternyata. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Imam Ibnu Qayyim, ya teman-teman. Jadi kita pasti sering mendengar bahwa kita diperintahkan untuk bersyukur. Kita harus mensyukuri segala macam nikmat. Tetapi yang sering ditanyakan adalah, gimana sih cara kita bersyukur? Nah, ternyata Imam Ibnu Qayyim mengatakan bahwa setidaknya ada 3 cara kita bersyukur. Yang pertama itu adalah dengan cara sana'u bil lisan, yaitu kita mengucapkan kalimat-kalimat pujian kepada Allah, alhamdulillahi syukur, terima kasih ya Allah, dan semacamnya. Kemudian yang kedua itu adalah syuhud bil qalb, atau kita meyakini bahwa segala macam nikmat itu berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir adalah ini yang paling utama dari cara kita bersyukur, yaitu bil jawarih. Al-inqiyadu bil jawarih, atau ketaatan dengan anggota tubuh. Artinya kita bersyukur itu dengan sikap, bukan dengan sekedar lisan. Nah, dengan kita memanfaatkan nikmat-nikmat tadi, ya, sama-sama berkumpul seperti ini adalah sikap, salah satu sikap terbaik untuk menyampaikan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, selawat berserta salam juga kita hadiahkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para saudaranya, ke para keluarganya, ya, dan para sahabatnya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya, teman-teman, pada kesempatan kali ini kan kita membahas tentang nuzulul Quran, ya. Saya diberikan waktu oleh pihak moderator 45 menit, tapi mungkin nanti kalau terlalu panjang akan tidak menarik, ya. Tetapi ya kita lihat saja sekarang. Nuzulul Quran, turunnya Al-Quran. Saya ingin mengutip, ya, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, ya, di dalam Sahih Bukhari, yang menjelaskan tentang gimana sih sebenarnya awal mula turunnya Al-Quran. Jadi setidaknya di sana ada 2 hadis, ya, yang menceritakan tentang hal ini. Yang riwayat hadis nomor ketiga dan nomor keempat. Hadis nomor kedua dan nomor ketiga. Nomor ketiga dan nomor keempat, kalau tidak salah. Nah, yang pertama adalah kisahnya bahwa ternyata baginda Rasulullah SAW ketika balik di usia 40 tahun, beliau itu mengalami yang disebut dengan ru'yah as-salihah, atau mimpi yang sangat-sangat terlihat nyata. Di hadis itu dijelaskan mimpi itu kafalakis subhi, seperti fajar di pagi hari. Sangat-sangat terang lah. Sangat menunjukkan bahwa mimpi itu seperti nyata. Nah, sejak mimpi itu, akhirnya baginda Rasul mulai untuk mulai mengasingkan diri di Gua Hira, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ada pertanyaan, gimana caranya beliau ibadah sedangkan saat itu beliau belum diutus menjadi rasul, belum diutus menjadi nabi. Ternyata beliau itu beribadah menggunakan syariatnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Ada prosesnya yang disebut dengan tahannus. Itu salah satu proses ibadah Nabi Ibrahim, ya, alaihissalam. Nah, kemudian singkat cerita akhirnya datanglah malaikat Jibril dan membawakan wahyu, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Ya, kisah ini mungkin sudah akrab, ya, di telinga teman-teman semua. Nah, yang kedua, ya, setelah itu baginda Rasul Shallallahu alaihi wasallam kembali ke rumahnya dalam keadaan gemetaran. Sayyidah Khadijah mengatakan, ada apa ya Rasul? Zamiluni. Selimutilah aku. Pokoknya itu dalam keadaan sangat takut. Akhirnya Sayyidah Khadijah sebagai istrinya beliau itu menenangkan. Ada apa gerangan? Cerita sama saya. Apa kata baginda Rasul? Diceritakanlah kronologi yang dia rasakan, yang dia alami. Kemudian Sayyidah Khadijah mengatakan, kalau begitu saya punya saudara, keponakan. Ibnu Am itu anaknya paman, ya, keponakan, ya, yang memahami tentang hal-hal yang seperti ini. Namanya adalah Waraqah bin Nufail.
dia paham tentang hal-hal seperti ini. Waraqah bin Naufal itu adalah penerjemah kitab Taurat dan Injil dalam bentuk bahasa Ibrani ya di zaman itu. Nah, akhirnya datanglah Waraqah bin Naufal, diceritakan tentang hal itu. Apa kata Waraqah bin Naufal? Oh, itu adalah namus yang datang kepada Nabi Musa. Itu adalah namus yang dulu pernah datang kepada Nabi Musa alaihissalam. Nah, seketika itu baginda Rasul paham bahwa mungkin ini adalah titik saya diangkat menjadi seorang nabi. Nah, di hadis yang kedua dijelaskan bahwa ternyata ayat yang pertama turun itu bukanlah Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, tetapi yang pertama turun itu adalah ya ayyuhal mudatstsir qum fa'anzir. Ya. Jadi wahai orang yang sedang berselimut, bangunlah dan peringatilah orang yang ada di sekitarmu. Nah, hadis ini ya dipercaya sebenarnya turun setelah kejadian di Gua Hiro. Jadi kejadian di Gua Hiro itu bukanlah awal mula dari turunnya Al-Quran ya, tetapi awal mula malaikat Jibril itu mendatangi baginda Rasul. Itu bagi yang memiliki pendapat bahwa ya ayyuhal mudatstsir qum fa'anzir itu menjadi ayat yang pertama kali turun. Berdebatlah para ulama, yang mana sih yang paling pertama turun ini? Apakah Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq atau ya ayyuhal mudatstsir? Nah, kalau kita singkat cerita ya tentang perdebatan ini, kita bisa menyimpulkan bahwa pendapat yang paling sahih adalah bahwa Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq itu menunjukkan tentang awal mula diangkatnya Nabi Muhammad SAW menjadi nabi, kemudian ya ayyuhal mudatstsir adalah awal mula baginda Rasulullah SAW diangkat menjadi rasul. Nah, dari sini kita akhirnya memahami bahwa memang sangat banyak perdebatan ya tentang awal mula ayat apa yang turun gitu dari Al-Quran ini. Dan teman-teman ya, tentang kapan pertama kalinya turun saja itu banyak sekali pendapat. Ada yang mengatakan tanggal 17 ya, ada yang mengatakan tanggal sekian. Kita pun sekarang beracara nuzulul Quran bisa dikatakan di tanggal 13 Ramadan kalau tidak salah, kalau saya tidak khilaf. Nah, sebenarnya itu bukanlah esensi ya kita memperdebatkan tanggal berapa, yang penting kita paham bahwa Al-Quran itu turun di bulan Ramadan, bahwa bulan Ramadan itu adalah Syahrul Quran, bulannya Al-Quran. Jadi tidak perlu kita memperlebar tentang kapan sih sebenarnya yang titik awalnya itu, tanggal berapa sih tepatnya. Nah, itu bukanlah sesuatu yang esensi untuk kita perdebatkan. Nah, kemudian teman-teman, ternyata Al-Quran itu hadir sebagai titik awal perubahan peradaban. Jadi kalau kita melihat ya, ketika Al-Quran itu turun, itu benar-benar kondisi masyarakat jahiliyah di saat itu sangat memprihatinkan. Wanita-wanita yang terlahir ya langsung dikubur begitu saja. Alasannya apa? Karena para wanita itu tidak bisa berperang dan tidak bisa menghasilkan harta. Kemudian wanita seperti tidak ada harganya. Gap antara si kaya dan si miskin, terus antara si bangsawan dan si rakyat jelata itu sangat besar ya. Nah, hadirlah Al-Quran menawarkan konsep-konsep tentang perubahan peradaban, yang mana ini adalah landasan awal dari transformasi pribadi atau reformasi pribadi umat di saat itu. Titik awal perubahannya adalah dari turunnya Al-Quran. Di mana di dalam Al-Quran itu contoh saja dijelaskan tentang nilai apa? Kesetaraan. Bahwa yang Allah anggap sebagai orang yang terbaik itu bukanlah orang yang kaya, bukanlah orang yang memiliki bangsawan ya, keturunan bangsawan, atau mungkin bukanlah seorang laki-laki. Tetapi siapapun itu selama dia lebih bertakwa kepada Allah, maka itulah yang paling terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Di Al-Hujarat ayat 13 di sana disebutkan, ya ayuhan nas inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Kami menciptakan kalian
dalam bentuk laki-laki ataupun perempuan, disamakan di sana, laki-laki ataupun perempuan. Dan kami menjadikan kalian syu'uban wa qabaila, bersuku-suku, berbangsa-bangsa. Artinya kita itu memang diciptakan berbeda oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi sangat mustahil kita itu memaksakan diri untuk menjadi satu suara. Karena kita memang diciptakan syu'uban wa qabaila, berbangsa-bangsa, bersuku-suku yang memiliki kebudayaan berbeda-beda gitu. Jadi tidak mungkin kita disatukan benar-benar segala hal itu sama. Itu sangat tidak mungkin. Dan perbedaan itu semangatnya adalah lita'arofu, untuk saling mengenal. Inna akramakum indallahi atqakum. Ya, yang paling mulia di sisi Allah adalah yang paling bertakwa. Lanjutan dari ayat Al-Hujurat itu. Nah, dari sini kita bisa paham bahwa ternyata konsep-konsep ataupun nilai yang dibawa oleh Al-Quran itu ya nilai-nilai yang memiliki pendobrak peradaban yang mana sangat rusak di zaman itu. Dan itu sangat merubah ya tatanan masyarakat dari masyarakat yang penuh dengan kezaliman ke arah masyarakat yang penuh dengan rahmat dan kasih sayang, masyarakat yang sangat maju di saat itu. Nah, selanjutnya teman-teman semua, dan ini ya perubahan peradaban ini dari kegelapan menuju ke arah yang terang ya, dari kezaliman menuju keadilan ini adalah suatu momentum yang harus kita syukuri. Itulah mengapa teman-teman semua di awal-awal hijrah ya, sekitaran tahun 2 Hijriah sampai tahun 3 Hijriah, Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kaum muslimin untuk berpuasa. Jadi salah satu esensi puasa itu tidak hanya la'allakum tattaqun tetapi juga la'allakum tashkurun, supaya kita bersyukur. Nah, seperti yang dibacakan oleh saudara kita tadi ya, qiraah tadi ya, atau tilawah tadi. Nah, ayat 183 sampai 185 dari surat Al-Baqarah itu memang rangkaian yang menjelaskan tentang turunnya Al-Qur'an maupun menjelaskan tentang perintah berpuasa. Nah, tetapi di akhir perintah itu, kalau misalkan teman-teman lihat ya di ayat 185-nya, kalau teman-teman lihat, di sana diakhiri dengan kata-kata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Agar kita, apa tujuan kita diperintahkan puasa? Litukabbirullah, untuk membesarkan Allah Subhanahu wa taala, meninggikan Allah Subhanahu wa taala ala ma hadakum, atas segala macam hidayah yang telah Allah berikan berupa perubahan tatanan masyarakat dari kezaliman menuju keadilan ya. La'allakum tashkurun, supaya kita bersyukur. Nah, ternyata hal-hal yang seperti ini itu juga didapatkan oleh umat-umat sebelumnya. Makanya dikatakan kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum. Sebagaimana yang diwajibkan terhadap umat-umat sebelum kita. Nabi Nuh alaihissalam beserta para pengikutnya diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berpuasa ketika mereka lolos dari banjir bandang yang memusnahkan. Itu disebut sebagai kiamat sugro, itu disebut sebagai kiamat kecil. Itu benar-benar musnah segala macam makhluk hidup ya, yang tersisa hanyalah yang ada di atas perahu itu. Nah, itu adalah nikmat yang sangat besar yang patut disyukuri, sehingga diperintahkanlah mereka berpuasa. Kemudian yang kedua, contoh saja umat Nabi Musa alaihissalam ya, diperintahkan juga oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berpuasa 40 hari. Ya. Wa iz wa'adna Musa 40 lailah, katanya juga di surat Al-Baqarah, mengisahkan tentang hal ini. Jadi tatkala umat Nabi Musa alaihissalam ya lolos dari kejaran Firaun saat itu, yang mana Firaun berniat untuk memusnahkan mereka, menggenosida mereka, kemudian Allah menyelamatkan mereka dengan membelah Lautan Merah. Nah, itu adalah nikmat yang sangat besar yang harus disyukuri, sehingga Allah memerintahkan untuk berpuasa 40 hari. Nah, begitu juga kita umatnya baginda Nabi besar Muhammad SAW. Kenapa kita diperintahkan untuk berpuasa? Karena ini adalah bentuk kita mensyukuri ya nikmat Allah Subhanahu wa taala berupa perubahan peradaban itu. Bahkan ya memang esensi atau memang tujuan utama baginda Rasul Shallallahu alaihi wasallam itu diutus
untuk menyempurnakan karakteristik seorang manusia. Liutammima makarimal akhlak. Menyempurnakan karakter seorang manusia. Jadi ini adalah suatu yang sangat menarik dan ya kita harus menjalankan bulan puasa ini dengan penuh kesyukuran. Nah, kemudian teman-teman semua berbicara tentang reformasi diri atau kita mengubah diri kita dari hal yang buruk menuju ke hal yang baik, atau bahasanya anak sekarang itu adalah berhijrah, ya. Yang mana bagaimana Al-Quran itu menjadi pedoman atau tuntunan bagi kita untuk berhijrah ke arah yang lebih baik, transformasi diri. Nah, yang perlu kita pahami atau perlu kita garis bawahi, ternyata teman-teman, Allah Subhanahu wa Ta'ala itu sangat-sangat menghargai proses perubahan yang kita lakukan. Segala macam ikhtiar ataupun proses kita untuk menjadi lebih baik itu sangat-sangat dihargai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan diberikan sebuah ganjaran yang istimewa. Sebagai informasi teman-teman, ulama menjelaskan kepada kita bahwa setidaknya ada 3 amalan, ya, yang amalan ini ketika di hari kiamat nanti itu tidak perlu ditimbang lagi di mizan. Artinya amalan-amalan tersebut tidak perlu dinaikkan ke timbangan amal, ya. Tetapi amalan-amalan ini langsung diberikan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa seperti itu? Li'azamatiha, katanya para ulama. Karena saking mulianya dan saking beratnya amalan ini sehingga timbangan itu tidak mampu menakarnya, tidak mampu menahannya. Mungkin kalau kita analogikan kayak kita mengukur 100 kilo ya, atau 1 kintal beras, ya, karungan beras pakai timbangan makanan yang kecil itu. Nah, itu kan pasti rusak ya, pasti tidak akan mampu. Nah, mungkin analoginya seperti itu. Yang pertama contoh saja adalah al-afu anin nas, yaitu kita memaafkan, saling memaafkan sesama manusia. Ini adalah salah satu prinsip dasar dan juga salah satu hal yang harus kita pegang supaya melatih diri kita, mentransformasi diri kita ke arah yang positif. Yang mana kita ketahui namanya memaafkan ataupun meminta maaf itu adalah sesuatu yang sangat berat ya. Mungkin itu mengalahkan ego kita sendiri. Mungkin kita dalam keadaan salah, tapi kita mengalahkan ego kita untuk meminta maaf. Kita dalam keadaan benar ya, kita menurunkan ego kita untuk memaafkan orang lain. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, "Faman afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah." Barang siapa yang memaafkan kemudian dia menghadirkan kemaslahatan di muka bumi, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala ganjarannya itu langsung diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala tanpa melalui timbangan. Yang kedua, contoh saja ya dari bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat menghargai proses perubahan, pahala sabar, as-sabr. Nah, di sini pahala sabar itu langsung diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala tanpa melalui hisab, karena kita tahu, teman-teman, sabar itu sebenarnya sangat sulit. Bahkan hanya manusia yang mampu bersabar. Kalau dari penjelasannya Imam Ghazali, Abu Hamid Al-Ghazali, ya, hanya manusia yang mampu bersabar. Malaikat maupun hewan itu tidak bisa bersabar. Kenapa? Kalau katanya beliau ya, as-sabru la yatasawwaru fil malaikah li kamaliha wa la yatasawwaru fil bahaim li nuqsaniha. Ya, sabar itu tidak bisa digambarkan oleh malaikat karena saking sempurnanya malaikat itu kan tidak memiliki hawa nafsu yang harus dia perangi dengan bersabar. Dan tidak bisa digambarkan oleh hewan karena kekurangannya, artinya karena hewan itu tidak memiliki akal untuk mengolah atau untuk mengontrol hawa nafsunya. Sehingga sabar itu memang hanya bisa dilakukan oleh manusia. Nah, Allah Subhanahu wa Ta'ala ya, pada proses kita melakukan kesabaran itu memberikan kita ganjaran yang sangat besar. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya Allah menunaikan pahala orang-orang yang bersabar itu tanpa dihisab,
tanpa melalui timbangan, tanpa dihitung-hitung, langsung Allah Subhanahu wa taala yang memberikan. Kemudian yang terakhir adalah berpuasa. Yang ketiga itu adalah berpuasa. Yang mana kita tahu puasa itu adalah al-imsak, menahan diri. Tidak hanya anil muftirat, tidak hanya dari hal-hal yang membatalkan puasa seperti makan, minum, ya, tetapi juga al-imsak anin nafs, menahan diri dari hawa nafsu kita. Ini juga bentuk pelatihan. Dan Allah Subhanahu wa taala menyiapkan pahala yang bisa dikatakan lebih khusus lagi daripada yang sebelum-sebelumnya kita sebutkan. Kalau dalam hadis disebutkan, apa kata baginda Rasul? As-saumuli wa ana ajazi bih. Nah, ini hadis qudsi. Jadi Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, yang mana disampaikan oleh baginda Rasul, puasa itu untukku dan aku yang akan langsung memberikan ganjarannya. Nah, ini kata para ulama, khususnya Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam syarah Sahih Bukhari menjelaskan, maknanya itu la yaqa fihi riya, karena nggak mungkin ada orang yang bisa sombong ketika sedang puasa. Jadi puasa itu adalah benar-benar cara terbaik kita untuk melatih keikhlasan. Nggak ada orang yang bisa sombong ketika sedang berpuasa. Ada 2 orang sedang berjalan, atau 3 orang sedang berjalan. Kita nggak tahu apakah kedua orang itu sedang berpuasa, kedua-duanya sedang tidak berpuasa, atau salah satu saja yang berpuasa. Jadi benar-benar puasa itu adalah lambang dari keikhlasan. Bahkan kalau jokes yang biasa kita dengar, ya, kita nggak tahu ada orang misalkan pergi ngambil wudhu ketika sedang berpuasa. Ya mungkin dia ngambil air kumurnya 3 kali, mungkin yang dia buang airnya itu hanya sekali. Wallahu a'lam, kemana air kumurnya yang sisa 2 itu? Entah tertelan bumi atau apa. Artinya adalah bahwa saking yang namanya puasa itu adalah benar-benar lambang keikhlasan, sehingga Allah memberikan pahalanya itu, ya, langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Ana ajazibih, saya yang langsung kasih ganjarannya. Jadi ini adalah bukti bahwa Allah Subhanahu wa taala sangat menghargai proses transformasi seorang manusia, atau sangat menghargai, ya, manusia yang melatih dirinya ke arah yang lebih baik. Nah, dalam proses perubahan itu, teman-teman, ternyata ada 2 hal yang sangat mendasari yang sangat mempengaruhi, ya, perubahan itu. Ada dari faktor eksternal dan faktor internal. Faktor eksternal jelas lingkungan kita itu sangat mempengaruhi perubahan. Dan itu tidak bisa kita kontrol. Kita tidak bisa mengontrol orang sekitar kita mau mengatakan apa, orang sekitar kita mau bersikap apa, itu kita tidak bisa kontrol. Tetapi ada faktor internal dalam diri kita yang ternyata bisa kita kontrol. Nah, maka yang ingin kami bahas di sini, atau yang ingin saya bahas di sini, yang ingin saya singgung adalah yang faktor internalnya, yang mempengaruhi perubahan seorang manusia, yang mana bisa kita kontrol sendiri. Kalau faktor eksternal kan kita tidak bisa kontrol, ya, jadi sangat sulit untuk kita bahas. Faktor internal yang ingin saya bahas ini, setidaknya ada 2 faktor internal yang mempengaruhi perubahan transformasi seorang manusia ke arah lebih baik. Yang pertama adalah fitrah manusia. Allah Subhanahu wa taala menanamkan kepada setiap manusia, ya, itu fitrah dari awal, dari sejak lahir. Fitrah itu mendorong manusia untuk berbuat baik dari dalam hatinya. Jadi semua manusia itu ditanamkan fitrah. Makanya jangan heran, kita mungkin lihat ada seorang ateis, atau mungkin ada seorang yang tidak beragama, atau mungkin beragama dengan agama-agama yang lain, gitu, ya. Mungkin dia nyembah pohon, tetapi dia sangat baik. Dia sering membantu orang dan lain sebagainya. Nah, yang menuntun dia melakukan itu adalah fitrahnya sebagai seorang manusia untuk berbuat baik. Dan fitrah ini, ya, tugas agama itu adalah menjaga fitrah ini. Makanya di dalam Al-Quran, teman-teman semua, dosa-dosa yang menyalahi fitrah manusia itu diungkapkan tidak hanya dengan kata-kata sekedar zunub, tidak hanya dengan kata-kata sekedar dosa saja. Tetapi Al-Quran itu memiliki istilah khusus untuk dosa-dosa yang menyalahi fitrah. Apa? Fahisyah atau fawahish. Kalau teman-teman baca Al-Quran ada kata-kata fahisyah atau fawahish, itu adalah lambang daripada dosa yang menyalahi fitrah. Nah, contohnya adalah apa?
berbohong. Berbohong itu adalah salah satu dosa yang menyalahi fitrah. Karena manusia itu tercipta untuk jujur. Kalau misalkan teman-teman baca tentang kisah ya, ketika Sayyidah Aisyah itu dituduh berzina, di sana Allah mengatakan bahwa tuduhan kebohongan itu adalah fahisyah atau tuduhan yang sangat keji, menyalahi fitrah. Karena itu adalah suatu kebohongan. Karena manusia itu memang tersetting untuk jujur ternyata teman-teman. Dan coba aja kita perhatikan ya, orang yang berbohong itu pasti ada tingkahnya yang berbeda dari dirinya. Baik itu arah pandangan matanya, baik itu nafasnya, baik itu sikapnya, salah tingkah dan lain sebagainya. Itu bisa terjadi ya, karena dia tidak jujur. Ya, karena manusia itu disetting untuk jujur gitu. Nah, itulah mengapa polisi memiliki alat tes kebohongan. Ya karena memang manusia itu berubah ketika dia berbohong. Nah, ini adalah bentuk-bentuk dosa yang menyalahi fitrah. Nah, fitrah itu tertanam dalam diri manusia dan dia akan mendorong manusia untuk ke arah yang baik. Artinya memunculkan karakter positif dari seorang manusia. Nah, hal kedua yang mempengaruhi manusia dari dalam dirinya itu adalah apa yang disebut dengan nafsul insaniyah, jiwa seorang manusia. Nah, nafsu itu tidak hanya berkonotasi negatif, tapi nafsu juga bisa berkonotasi positif. Di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan ada 3 macam nafsul insaniyah, ada 3 macam jiwa seorang manusia. Yang mana 3 ini itu semua tertanam dalam diri manusia. Jiwa ini bisa mendorong ke arah potensi baik, bisa mendorong ke arah potensi buruk, dan bisa mendorong ke arah potensi penyesalan. Artinya dia masih melakukan hal yang buruk, tetapi dia masih menyesali hal tersebut. Kalau potensi baik disebut dalam Al-Quran adalah dengan kata istilah nafsul mutmainnah, ya, penyesalan disebut dengan nafsul lawamah, dan potensi buruk itu disebut dengan nafsul amarah. Makanya kalau kita sering mendengar nafsu amarah ya, itu kan adopsi kepada bahasa Indonesia ya. Nah, itu diambil daripada bahasa Arab. Nah, itu semua ada dalam diri manusia. Terus kenapa dia bisa mempengaruhi manusia? Nah, nanti ketiga ini teman-teman semua ya, ketiga nafsul insaniyah ini dia akan menjadi pendorong karakter apa yang keluar dari seorang manusia. Contoh saja, contoh gampang atau simpelnya teman-teman. Misalkan kita masuk ke sebuah masjid, atau misalkan ada orang masuk ke dalam masjid untuk melaksanakan sholat zuhur. Kemudian dia dalam keadaan yang sepi ya di masjid itu. Kemudian dia melihat ada kotak amal di sana. Nah, ketika yang terlatih dari dirinya adalah untuk berbuat baik, maka potensi baik atau nafsul mutmainnah itulah yang akan dominan di sana. Dia akan berpikir untuk mengambil sebagian hartanya dan menginfakkannya ke dalam kotak amal itu. Tetapi tatkala yang terlatih dalam dirinya adalah potensi buruk atau nafsul amarah, maka dia akan terdorong hatinya untuk mengambil kotak amal itu dan dimasukkan ke dalam tasnya. Kemudian dia bawa kabur. Nah, satu kejadian yang sama, yaitu dia menemukan ada seorang yang masuk ke dalam masjid menemukan kotak amal, tetapi bisa menghasilkan 2 sikap yang berbeda. Kenapa? Karena manusia itu memang memiliki potensi baik dan potensi buruk. Artinya bahwa kita jangan sampai dalam hal-hal buruk yang kita lakukan, kita hanya menyalahkan, yang sering kita salahkan kan setan. Benar nggak? Sedikit-sedikit, wah ini godaan setan. Astagfirullah. Ini salahnya setan. Oh, setan itu kalau mau curhat mungkin dia bisa bilang saya lagi yang disalahin gitu. Gue lagi. Nah, mungkin kalau dia bisa curhat mungkin setan seperti itu ya. Tetapi ternyata tidak hanya dari faktor eksternal itu, bisikan setan itu, tetapi faktor internal itu sangat mempengaruhi. Nah, bagaimana cara kita agar bisa dominan ya potensi baik itu dengan cara melatihnya. Melatihnya dengan nilai-nilai yang ada di dalam Al-Quran. Dan
jelas teman-teman, dalam proses perubahan itu pasti membutuhkan apa yang disebut dengan usaha maksimal, ya. Karena segala macam proses di dalam agama kita itu sangat memuliakan akal, ya. La ayatil liulil albab contohnya, bahwa Allah itu mengatakan dalil-dalil agama maupun dalil-dalil alam semesta itu akan menjadi terasa dalilnya bagi orang-orang yang berpikir, karena akal itu sangat sangat dihargai dalam agama ini. Nah, maka sangat masuk akal dalam setiap proses itu harus ada usaha. Tidak ada yang namanya instan. Sehingga semua proses itu sangat dihargai oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ulama mengatakan, ya, sebuah konsep al-ajru ala qadri masyaqqah. Bahwasanya pahala yang kita dapatkan tergantung dari sekeras apa usaha kita mewujudkan kebaikan itu. Contoh saja, misalkan orang yang ada di kota suci Mekah, itu mungkin bisa setiap hari untuk berhaji. Tetapi orang yang ada di Indonesia, kalau satu kali seumur hidup dia bisa berhaji. Nah, usaha besar mereka untuk ke Tanah Suci dengan orang yang berkali-kali berhaji di sana, itu beda kualitas pahalanya. Karena usaha yang dia tempuh itu berbeda. Nah, dan yang perlu kita ketahui kalau kita mentadabur, ya, awal dari surat Al-Mulk, bahwa yang Allah cari dari amalan kita itu bukanlah tentang banyaknya, tapi tentang kualitasnya. Bukan tentang kuantitas, tapi tentang kualitas. Ya kan? Disebutkan di sana, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Ayat kedua. Allah menciptakan kematian dan juga kehidupan, ya, untuk menguji kita semua, siapakah di antara kita yang memiliki amalan-amalan yang terbaik, yang paling berkualitas. Bukan mengatakan aksaru amala, tetapi mengatakan ahsanu amala. Itu lebih ke arah kualitas, bukan ke arah kuantitas. Bukan berarti kita menganaktirikan kuantitas, tapi ya kita harus mengutamakan kualitas dari setiap ibadah kita. Nah, ini menunjukkan bahwa yang penting itu adalah proses. Kalau kita sudah menempuh jalan perbaikan diri, ya pasti Allah akan membukakan jalan. Itulah yang dijelaskan dalam ayat 1000 dinar. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Siapa saja yang berusaha untuk bertakwa kepada Allah, maka Allah akan kasihkan jalan. Jadi awalnya itu adalah usaha kita, kemudian Allah memberikan jalan. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Kemudian tidak hanya memberikan jalan, Allah juga memberikan bekal. Kalau katanya ulama, mukafaah. Apa bekalnya? Diberikan rizki dari arah yang tak terduga. Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah, maka Allah yang akan menanggung beban dari usaha yang ia lakukan. Ya, mohon maaf teman-teman. Tadi kayaknya ada kendala sinyal. Ya, saya lanjutkan sedikit lagi. Ada sebuah konsep, ya. Konsepnya itu disebut dengan konsep iktisab wa taksir. Artinya Allah Subhanahu wa taala sudah menawarkan kita konsep untuk mempermudah setiap ikhtiar kita atau mempermudah setiap usaha kita. Bahwa bagian kamu sebagai seorang manusia adalah untuk berusaha, iktisab, sedangkan bagian saya sebagai Tuhanmu yaitu untuk menyiapkan hasil terbaik untuk dirimu. Nah, makanya tidak heran ya teman-teman, mungkin kita sering melihat ya di negara-negara maju, seperti mungkin saja kita sebut negara Jepang, ya, negara yang sangat maju, itu angka bunuh diri sangat tinggi. Di Korea atau mungkin di negara-negara maju yang lain, angka bunuh diri itu sangat-sangat tinggi. Kenapa? Karena mereka menitik beratkan beban dari hasil kerjanya itu kepada dirinya, bukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita yang hidup di negara yang berkembang seperti Indonesia dan sekitarnya gitu, memiliki angka bunuh diri yang rendah, ya, artinya tingkat stresnya rendah karena kita memiliki konsep iktisab wa taksir ini yang harus kita pegang erat-erat, bahwa memang bagian kita usaha dan Allah yang akan menentukan hasil. Bagian kita adalah proses untuk
menempuh jalan ke arah proses yang baik, kemudian Allah yang akan membukakan jalan untuk kita semua. Dan yang terakhir, sangat banyak teman-teman tentang contoh-contoh prinsip ya yang bisa kita pegang dalam mentransformasi diri kita ke arah yang lebih baik. Bahkan kisah-kisah ataupun qasas itu juga pelajarannya itu sangat-sangat menarik. Kalau kita baca, misalkan contoh teman-teman baca di surat Asy-Syu'ara ya yang cerita tentang Nabi Musa alaihissalam ya beserta Nabi Harun itu ketika mendakwahkan Firaun. Kan Firaun nanya, "Wa ma rabbul alamin?" katanya di dalam ayat itu. Dijawab oleh Nabi Musa alaihissalam, "Rabbus samawati wal ard," yaitu Tuhan langit dan juga Tuhan bumi. Firaun mengatakan apa? Firaun itu tidak bisa menjawab itu, tidak bisa menjawab debatnya itu. Sehingga Firaun hanya mengatakan apa? Qala liman haulahu alla tastami'un. Tuh, coba dengar apa katanya. Dia ngomong nggak jelas. Ya kalau bahasa kita seperti itu ya, alla tastami'un. Dia ngomong, Firaun tuh ngomong ke orang sekitarnya, dengar nggak itu, dengar nggak itu. Dia ngomong nggak jelas apa sih, orang itu ngelantur. Ya mungkin kalau bahasa kita seperti itu ya. Kemudian dijawab lagi oleh Nabi Musa alaihissalam, Rabbu abaukum, ya apa namanya, Tuhan dari nenek moyang kalian. Rabbu abaukum, atau Tuhan dari nenek moyang kalian. Apa kata Firaun? Di sana Firaun sudah tidak bisa berkata apa-apa lagi karena dia kan mengaku diri sebagai Tuhan. Kemudian apa namanya, Nabi Musa alaihissalam mengatakan bahwa Allah itu tidak hanya Tuhan di zaman sekarang, di zaman kamu sekarang, tapi juga nenek moyangmu juga Tuhannya itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak bisa berkata apa-apa. Nah, tatkala orang sudah kalah berdebat ya atau sudah kalah berdialog, biasanya dia akan mulai menyerang pribadi atau mencela lawan dialognya. Apa kata Firaun? Inna rasulakumul ladzi ursila ilaikum lamajnun. Sesungguhnya, coba lihat, Rasul yang diutus untuk kalian ini ternyata orang gila. Nah, Firaun itu sudah tidak mulai menjawab apa yang dikatakan oleh Nabi Musa, tetapi sudah mulai menyerang pribadi. Nah, ini menjadi pelajaran bagi kita bahwa di luar sana, ya, pasti teman-teman juga pernah mendapati orang-orang seperti itu. Kita ajak berdialog, kita ajak berdebat untuk kebaikan, tetapi pada sisi akhir ketika dia merasa kalah argumennya, dia mulai menyerang pribadi. Nah, ini juga salah satu pelajaran bagi kita bahwa kita tidak boleh sampai memiliki sifat seperti sifat Firaun. Dan masih banyak lagi contoh-contoh prinsip yang ada di dalam Al-Quran. Intinya adalah, teman-teman semua, bulan Ramadan ini adalah bulan Syahrul Quran. Kalau bisa, tidak hanya sekedar membaca ataupun tilawah, tidak hanya sekedar menamatkan, ya, mengkhatamkan Al-Quran di bulan Ramadan ini, tapi kalau bisa fahami, mulai dari hal-hal yang kecil saja. Contohnya, memahami suratul Fatihah. Surat Fatihah saja, diawali dari surat Fatihah. Kita fahami benar-benar dari segi ilmu maupun dari segi amal. Karena para sahabat dulu, teman-teman semua, ternyata ketika belajar kepada baginda Rasulullah SAW, ketika mereka belajar 10 ayat, mereka itu tidak akan lanjut ke ayat yang lain, ya, sampai mereka benar-benar paham tentang ayat itu, 10 ayat itu, dari segi ilmu maupun dari segi amal. Artinya, karena memang memahami Al-Quran itu jauh lebih urgen daripada sekedar membacanya. Ya, bisa kita mulai dari suratul Fatihah, yang mana kita pasti setiap muslim itu membacanya 17 kali dalam sehari. Kalau ada orang yang membaca kurang dari 17 kali dalam sehari, berarti sholatnya bolong itu. Ya, mungkin hanya itu ya yang kami sampaikan pada kesempatan kali ini terkait tentang tema kita, Al-Quran sebagai pedoman reformasi diri. Ya, tentunya reformasi diri ke arah yang lebih baik, transformasi diri ke arah yang lebih baik. Ya, mudah-mudahan ada manfaatnya buat kita semua. Wallahu a'lam bishawab. Saya kembalikan kepada moderator. Nah, baik, terima kasih Ustadz. Untuk acara selanjutnya itu tanya jawab. Mungkin ada dari teman-teman yang ingin bertanya terkait dengan materi yang sudah disampaikan oleh Ustadz Hazi. Izin moderator, saya ingin bertanya.
Oh ya, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, Ustaz. Tadi kita sudah membahas tentang, perkenalkan, nama saya Arik. Saya dari jurusan Meskom, Media Komunikasi, Fakulti Sains Sosial UKM. Pertanyaan saya, tadi kita sudah membahas tentang Al-Quran. Selain kita hanya membaca, kita juga perlu memahami nilai-nilai dan isinya, terutama kegunaannya di bulan Ramadan. Jadi pertanyaan saya, bagaimana dengan orang-orang, mungkin banyak orang yang menginterpretasi atau memahami isi dari Al-Quran itu sendiri kadang berbeda-beda gitu. Jadi pertanyaan saya, bagaimana kita itu lebih ke kita itu memahami atau menginterpretasi Al-Quran dengan baik, atau kalau bisa kita yakin bahwa interpretasi kita itu benar dari Al-Quran yang kita baca itu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Ustadz langsung jawab, boleh? Langsung jawab saja ya? Oh iya. Saya kirain dikumpulkan, makanya saya mau tulis tadi. Boleh langsung dijawab, ya, Ustadz. Langsung dijawab ya. Bagaimana cara kita mengetahui bahwa cara kita memahami Al-Quran itu adalah cara yang benar? Pertama, kita harus tahu konsepnya bahwa Al-Quran itu menghadirkan kemaslahatan. Pertama, menghadirkan kemaslahatan. Kedua, Al-Quran itu menghadirkan rahmat. Yang ketiga, Al-Quran itu memberikan manfaat seluas-luasnya untuk semua umat manusia. Nah, dari ketiga hal ini, ya, dari rahmat, ya, manfaat, ya, itu ketika ada penjelasan apapun tentang Al-Quran yang mungkin dikaji oleh seorang ustadz atau mungkin yang kita baca dari artikel, ketika dia mengkaji itu lalu dia mengkajinya dengan istilahnya, ada serangan-serangan atau konotasi negatif terhadap sebuah kelompok, ataupun misalkan dia menjelaskan itu dengan tujuan-tujuan tertentu, hawa nafsunya sendiri, ya, tidak menghadirkan kemaslahatan untuk orang yang membacanya, ya, misalkan saja berisi sumpah serapah, atau misalkan saja menuduh seseorang dengan tuduhan-tuduhan kafir, sesat, atau munafik, dan lain sebagainya, misalkan saja tujuan dia memahami Al-Quran itu untuk menyerang orang, atau misalkan dia menafsirkan Al-Quran dalam bentuk bahwa Al-Quran itu hadir untuk benar-benar pure memerangi semua kaum kafir tanpa terkecuali. Ada pemahaman-pemahaman yang seperti itu. Jadi semua kaum musyrikin atau semua orang-orang non-muslim ya yang ada di luar agama kita, mereka anggap sebagai benar-benar musuh, dan bahkan berteman dengan mereka pun tidak boleh. Nah, hal-hal yang seperti ini kontraproduktif dan tidak menghadirkan kemaslahatan maupun tidak menghadirkan rahmat. Karena sebagaimana kita ketahui, tujuan utama Al-Quran itu diturunkan, ya, yang mana itu sebagai titik awal diutusnya Rasul sebagai Rasulullah SAW sebagai Rasul, ya, liutammima makarimal akhlak, menyempurnakan karakter seorang manusia. Dan yang kedua adalah untuk rahmatan lil alamin, menyebarkan rahmat seluas-luasnya kepada setiap makhluk. Kalau teman-teman lihat ya di penafsiran dari Bismillah, basmalah saja, Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman dan Ar-Rahim itu adalah dua kata yang membahas tentang sifat Allah yang berhubungan tentang kasih sayang. Tetapi itu beda peruntukan. Ar-Rahman itu adalah kasih sayang Allah untuk semua makhluk hidup. Entah dia muslim, non-muslim, binatang, ataupun tumbuhan, semua makhluk hidup. Sedangkan Ar-Rahim itu khusus untuk kita, kaum muslimin, orang-orang yang beriman. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala saja merahmati semua makhluk
Maka kalau ada yang mengajarkan di dalam Al-Quran kebencian ya kepada sebuah makhluk, kepada seseorang ataupun kepada siapa saja, ya maka itu tidak sejalan dengan nilai-nilai Al-Quran. Nah, dari ketiga itu tadi, ya teman-teman, kemaslahatan, ya, rahmat, dan juga kemanfaatan, kalau misalkan penjelasan itu berkaitan dengan hal itu, maka itu sejalan dengan nada atau sejalan dengan gelombangnya Al-Quran. Dan yang kedua adalah dengan membuka, mungkin kalau sendiri itu lebih beresiko ya untuk menghadirkan distorsi pemahaman atau kesalahan pemahaman ya. Tetapi kalau kita ada tuntunan dari ustadz ataupun guru, itu lebih baik. Dan banyak hadir di sekitar kita terjemahan-terjemahan Quran ya. Contohnya saja Quran Tafsir Al-Munir karangan Dr. Wahbah Zuhaili ya. Almarhum, beliau sudah wafat. Itu tafsir kontemporer yang lumayan bagus, terjemahannya sudah ada di Indonesia, sekitaran lumayan mahal sih, sekitaran 1 jutaan lebih harganya. Nah, itu bisa juga menjadi salah satu rujukan kita. Dan yang ketiga adalah bahwa ikutilah mayoritas pendapat ulama yang ada di sekitar kita. Kenapa? Karena ulama-ulama yang ada di sekitar kita itu pertama dia paham medan, dia paham keadaan kita. Kenapa kita di Indonesia mayoritas menggunakan mazhab Syafi'i, sedangkan di Timur Tengah kebanyakan mazhab Hambali, Maliki. Nah, ulama-ulama kita tentu memiliki ijtihad tertentu kenapa itu bisa diproduksi ya, bahwa lebih cocok untuk kita di Indonesia itu pakai mazhab Syafi'i. Karena salah satunya mungkin ya mazhab Syafi'i itu kalau misalkan mempergunakan air itu lumayan boros, sedangkan kalau di Timur Tengah air itu kan sangat sulit dulu. Ya, jadi menggunakan mazhab Hanafi maupun Hambali yang lebih hemat air ketika sedang bersuci, itu lebih hemat air. Nah, ala kulli hal bahwa kita mengikuti mayoritas ulama yang ada di sekitar kita. Karena sabdanya baginda Rasulullah SAW, la tajtami'u ummati 'ala dhalalah. Karena umatnya baginda Rasul yang berkumpul, berijma, ya, itu tidak akan mungkin terjerumus ke dalam kesesatan. Dan yang keempat, ini prinsip utama dalam perbedaan, teman-teman, bahwa selama orang tersebut bisa menghadirkan dalil yang sahih, ya, ulama ataupun ustadz siapapun itu, selama bisa menghadirkan dalil yang sahih, ya, dalil yang benar, maka perbedaan pendapat itu harus kita sikapi sebagai rahmat, bukan kita sikapi sebagai sesuatu yang menghancurkan, tidak. Kita harus pahami itu sebagai lita'arofu. Seperti ayat Al-Hujarat ayat 13 tadi ya, ja'alnakum syu'uban wa qabaila, menciptakan kalian bersuku-suku, berbangsa-bangsa, artinya berbeda-beda, lita'arofu, agar kalian saling mengenal. Dan itu sangat prinsip, teman-teman. Contoh takribul faham atau pendekatan pemahaman bahwa itu adalah perbedaan itu adalah bentuk kita mengenal ya, atau bentuk kita belajar. Saya dulu ketika pertama kali datang ke Mesir, ya, diwanti-wanti oleh senior bahwa jangan sampai kamu keluar dari rumah menggunakan sarung. Nah, mungkin kita biasa menggunakan sarung kalau di Indonesia, atau misalkan di tempat-tempat Asia Tenggara ya, sarung itu adalah lambang kita akan beribadah. Tetapi ternyata di Mesir sarung itu aib. Jadi ada teman yang keluar menggunakan sarung, sejalan-jalan ya, itu ditertawakan oleh orang Mesir. Benar-benar ditertawakan. Nah, setelah dia balik, dia bertanya ke seniornya, "Kenapa saya ditertawakan?" Ternyata dia ditertawakan karena sarung itu, budaya Mesir, sarung itu dipergunakan untuk istilahnya kayak hubungan suami istri, bukan untuk beribadah. Tapi sarung itu dipergunakan untuk itu. Nah, tatkala dia keluar menggunakan sarung, dia dianggap seperti habis melakukan hal yang seperti itu. Mohon maaf. Ini sebagai contoh saja gitu, takribul faham. Nah, artinya dari situ kita paham. Sejak itu, kita yang biasa di pesantren di Indonesia menggunakan sarung, tetapi kita harus kita harus menyesuaikan diri dengan keadaan di sini.
bahwa kita ya biasa saja ke masjid pakai celana, tidak menggunakan sarung karena kebudayaannya berbeda. Nah, perbedaan ini kita gunakan untuk bukannya mengatakan bahwa kenapa sarung dijadikan aib, padahal kan sarung nggak ada salahnya, tapi kita jadikan untuk saling mengenal, malah kita belajar, kita ngikutin kebudayaan mereka. Karena budaya itu bukan untuk agama Islam, teman-teman, hadir bukan untuk menghancurkan budaya yang ada di sekitar, tetapi hadir untuk ya menjaga budaya itu dan menambah dengan sesuatu yang baik selama budaya itu tidak bertentangan dengan syariat. Qaidahnya adalah ya al-muhafazatu ala qadimis salih wal akhdhu bil jadidil aslah. Kita menjaga hal-hal yang sudah ada di tempat itu, yang sudah lama ada di tempat itu, yang mana itu adalah hal-hal yang baik, ya. Wal akhdhu bil jadidil aslah. Lalu kita tambahkan dengan hal-hal baik yang lain. Jadi agama Islam itu datang bukan untuk merusak tatanan masyarakat, bukan untuk merusak budaya, tetapi malahan untuk sejalan dengan budaya itu dan hidup di sana bersama dengan kebudayaan itu. Selama budaya itu sejalan atau senafas dengan ajaran agama Islam. Ya mungkin seperti itu kurang lebih. Baik, Ustadznya. Di sini juga ada pertanyaan dari Lalu Hendri Nur Iskandar. Assalamualaikum Ustadz. Mau tanya Ustadz, ini terkait dengan kita yang tidak bisa mengerti bahasa Arab dan tidak ada fasilitas untuk memahami Al-Quran. Jadi bagaimana Al-Quran itu bisa menjadi pedoman bagi diri kita jika hanya dibaca saja tanpa dipahami? Ya, saya mohon maaf ya, tadi sinyalnya memang agak-agak naik turun, jadi mungkin tadi sempat terputus. Sebenarnya ini agak mirip ya dengan hal yang tadi ya, yang kita tidak memahami bahasa Arab. Ya sebenarnya seperti yang poin-poin yang kita sampaikan tadi, bahwa yang pertama adalah kita tahu semangat Islam itu adalah semangat untuk membangun, semangat untuk memberikan manfaat dan kemaslahatan, ya, semangat untuk menebarkan rahmat. Jika ada penafsiran-penafsiran atau penjelasan yang disampaikan oleh ustadz-ustadz maupun para dai, ya siapapun itu, yang mengajarkan kita ke arah destruktif, ke arah hal yang negatif, baik itu berupa mencela orang atau menuduh orang, baik itu berupa apalagi ya, hal-hal yang merusak tatanan masyarakat, seperti misalkan saja tentang sebagaimana ISIS ya mengajarkan jihad itu sebagai sesuatu yang sangat menyeramkan, padahal jihad itu adalah sesuatu yang sangat indah sebenarnya, tapi pemahaman mereka yang salah membuat mereka menjadi seperti itu, membunuh orang tanpa sebab, padahal nyawa seorang manusia atau agama itu hadir. Ya, salah satu tujuan utama agama itu hadir atau yang biasa disebut dengan maqasidus syariah adalah hifzun nafs, menjaga jiwa manusia. Nah, kalau tiga itu udah ada, ya, rahmat, terus maslahat, manfaat, itu sudah hadir dalam kajian-kajian dari ustadz itu atau dai itu, maka bisa dipastikan itu senada dengan Al-Quran. Dan yang kedua, yang paling penting, ya jelas dengan bimbingan guru. Ya, kalau tanpa bimbingan guru itu memang sangat beresiko. Makanya ulama itu sampai membuat syair memuji gurunya dengan mengatakan laula murabbi ma'araftu rabbi. Kalau tidak karena guru, saya tidak akan kenal siapa Tuhan saya. Jadi kita kan mengenal siapa Allah Subhanahu wa taala, kita bisa mengenal nilai-nilai kebaikan, yaitu semua kan dari guru gitu. Jadi memang kalau hanya sekedar browsing itu hal yang beresiko. Tetapi kalau seperti tadi saya memberikan sedikit tips gitu ya, selama dia sejalan dengan 3 poin tadi, maka bisa dikatakan itu senada dengan Al-Quran. Ya mungkin seperti itu. Baik Ustaz, terima kasih. Nah, di sini ada yang angkat tangan nih, ada Indriani Fuspita Hafiz. Ya, dipersilahkan untuk bertanya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya, mungkin
ini pengalaman mungkin ya, ada beberapa yang mungkin secara pribadi saya mendengar kalau Ustadz tadi kan juga pernah sampaikan kalau lebih baik memahami, kalau bisa itu memahami lah bacaan kita walaupun itu hanya dimulai dari yang kecil gitu. Nah, tapi saya pernah secara pribadi itu mendengar kalau bacalah walaupun kamu tidak memahaminya. Insya Allah pahala itu akan kamu dapati. Walaupun itu mungkin hanya beberapa ayat saja gitu kan. Tapi saya pernah juga mendengar kalau sia-sia kalau kamu tidak kalau kamu membaca tapi kamu tidak memahami apa yang kamu baca. Apalagi contohnya dengan sholat. Seburuk-buruknya manusia, sholatlah, sholatlah, sholatlah. Tapi ada juga yang bilang kalau apa artinya gerakanmu, apa artinya bacaanmu kalau kamu tidak memahami isi dari apa yang kamu sudah kamu lakukan seperti itu. Nah, pandangan Ustadz bagaimana terkait yang mungkin yang saya pernah alami ini tersebut. Terima kasih. Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Ya, pertama, ya ini adalah bentuk rahmatnya Allah Subhanahu wa taala ya dalam agamanya. Yuridullah bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Allah itu menginginkan kemudahan bagi hambanya, bukan menginginkan kesusahan. Jadi agama itu sebenarnya mudah. Kalau kita lihat teman-teman ya, yang wajib dalam agama, yang mana itu adalah rukun Islam, itu semua adalah pekerjaan fisik. Kita tidak perlu sampai memahami maknanya secara mendalam. Hanya kita lakukan secara fisik saja, itu sudah bisa dikatakan sah apa yang kita lakukan. Nah, tatkala kita berada pada titik pemahaman, maka itu sudah step up, sesuatu yang lebih atas lagi daripada sekedar sah, tapi mendapatkan tingkatan pahala yang lebih tinggi daripada sekedar membaca saja. Contoh saja sholat. Apa yang kita baca di dalam sholat itu, ya, walaupun kita tidak paham, kita baca saja dengan ucapan yang benar, itu sudah sah sholat kita. Yang penting sesuai dengan syarat dan rukunnya, maka sah sholat kita. Tidak perlu kita sampai memahami banget semuanya. Nah, tetapi kalau kita bisa memahami, maka itu step up. Seperti tadi, al-ajru ala qadri masyaqqah. Pahala itu sesuai dari usaha manusia. Kalau usaha manusia itu berusaha untuk memahaminya, ya, memahami ayat-ayat itu, maka itu ada step up, dapat pahala yang lebih lagi dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi agama kita itu sangat-sangat mudah. Bahkan itu ibadah fisik loh. Tidak perlu kita sampai kayak menghayati. Begitu juga ketika berhaji misalkan. Kan itu rukun Islam yang kelima. Itu ibadah fisik. Yang penting kita selesaikan secara fisik, lalu kita berniat, selesai. Walaupun kita tidak tahu maknanya satu persatu. Apa hikmahnya lempar jamarat, apa hikmahnya kita berihram, apa hikmahnya ini itu. Walaupun kita tidak paham, yang penting kita pakai saja ihram itu. Kita selesaikan saja semua rukun dan syaratnya. Selesai. Nah, begitu juga dengan membaca Al-Quran. Ya. Kita hanya sekedar membacanya saja. Jadi kan tadi ada Ustadz yang menjelaskan bahwa membaca Al-Quran itu mendapatkan pahala. Tapi ada juga yang mengatakan kalau tidak paham ya tidak ada gunanya. Sebenarnya tidak seperti itu konsepnya. Karena Al-Quran itu hadir sebagai mukjizat. Muta'abbadu bitilawatih. Jadi dia itu bernilai ibadah ketika kita membacanya saja itu sudah bernilai ibadah. Karena apa? Karena kita mengikuti perintah Allah Subhanahu wa taala. Apa perintahnya? Warattilil Qur'ana tartila. Bacalah Al-Quran itu secara tartil. Nah, itu kita mengikuti perintah Allah. Maka ketika mengikuti perintah Allah, kita berada dalam posisi al-inqiyad atau at-ta'ah. Kita taat terhadap perintah Allah, dan itu adalah bentuk dari proses ketakwaan. Nah, adapun tentang memahami, seperti saya katakan tadi, itu adalah step up atau langkah selanjutnya dari sekedar membaca. Nah, kan kita semua tahu ya teman-teman bahwa Al-Quran itu adalah pedoman ya, hudan linnas atau hudan lil muttaqin, pedoman bagi manusia, hudan lil muttaqin, pedoman bagi orang yang ingin menjadi orang yang bertakwa. Ya, kita semua tahu itu. Nah, bagaimana kita bisa merasakan pedoman itu kalau kita hanya sekedar membacanya saja tetapi tidak memahaminya. Jadi
bukan berarti kita kalau tidak paham itu sia-sia, tidak ada gunanya. Tidak, membaca juga ada gunanya. Mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Tetapi ya hanya sekedar pahala saja, tetapi kalau kita memahami itu ada pahala yang jauh lebih besar disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana para sahabat yang kami sampaikan tadi. Jadi sahabat itu kalau belajar Al-Qur'an, dia 10 ayat 10 ayat. Nah, dari 10 ayat itu para sahabat itu tidak akan lanjut ke ayat selanjutnya sampai benar-benar paham dari segi ilmu maupun dari segi amal dari Al-Qur'an tersebut. Jadi mungkin misalkan contoh ya, mulai dari hal-hal kecil sebenarnya tidak berat. Bulan puasa hari ini, saya ingin paham betul tentang makna suratul Fatihah. Sehingga setidaknya ketika saya membacanya di sholat, saya bisa merasakan nikmatnya baca surat Fatihah. Misalkan seperti itu, contoh saja. Karena memahami apa yang kita baca, itu mengantarkan kita ke arah khusyuk. Khusyuk itu ada ulama bahkan yang mengatakan ketika kita sholat, kita hanya menunaikan perintah Allah. Kapan kita bisa dapat pahala? Yaitu tatkala kita khusyuk. Jadi khusyuk itu adalah syarat kita mendapatkan pahala. Ya tatkala kita mengerjakan sholat tanpa ada kekhusyuan, kita tidak mendapatkan dosa karena kita menggugurkan kewajiban kita, tetapi pahala kita sangat minim. Gitu. Tanpa ada hadirnya kekhusyuan. Dan memahami itu adalah salah satu faktor penunjang kita untuk khusyuk. Ya mungkin kurang lebih seperti itu. Baik, ini ada pertanyaan lagi, Ustaz. Assalamualaikum, Ya. Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Iqbal. Saya berkuliah di Fakulti Teknologi Sains Maklumat dengan jurusan Computer Science. Saya ingin menanyakan, seperti yang kita ketahui bahwa di Islam itu ada 4 mazhab, Hambali, Maliki, Hanafi, dan Syafi'i. Atau setidaknya itu yang saya tahu dari buku-buku fikih. Nah, pertanyaan saya, mengapa mazhab ini berhenti setelah keempat mazhab tersebut keluar? Karena kan dunia mengalami globalisasi yang mana mungkin membuat ilmu-ilmu tersebut menyesuaikan. Terima kasih, Ustaz. Mohon penjelasannya. Oke, jadi begini. Kenapa 4 mazhab itu yang paling masyhur atau yang paling populer ya di saat ini? Ada beberapa faktor. Faktor pertama, karena mazhab para murid-murid dari imam mazhab itu sangat rajin menulis atau mengabadikan ilmu yang dia dapatkan dari gurunya, lalu dia sebarkan. Nah, itu adalah salah satu faktor. Sebenarnya banyak sekali mazhab, tidak hanya 4 itu. Ada mazhab Zohiri, ada mazhab segala macam mazhab. Banyak sekali yang disebutkan di dalam mazhab-mazhab fikih ya. Tetapi yang populer hanya yang 4 itu. Karena ya, seperti tadi yang pertama, yang 4 itu murid-muridnya sangat getol untuk menyebarkan mazhab-mazhab itu. Artinya banyak tulisan-tulisan yang hadir dari murid-murid para imam itu. Yang kedua, bahwa keempat mazhab itu memiliki sebuah konsep pemikiran yang utuh dan masing-masing memiliki konsep pemikirannya masing-masing. Memiliki konsep pemikirannya yang khas. Jadi mazhab itu, teman-teman, supaya pendekatan pemahamannya, mazhab itu sebenarnya adalah mazhab para imam itu sebenarnya adalah sebuah kesatuan pola berpikir dalam menghasilkan produk hukum. Nah, Al-Quran maupun hadis itu adalah sumber hukum, bukan produk hukum. Jadi tatkala kita melihat ada sebuah hukum dalam Al-Quran, bukan berarti itu serta-merta menjadi hukum yang langsung kita ambil, tidak. Tetapi itu adalah sumber hukum. Dan yang akan mengubah dia menjadi produk hukum itu adalah para ulama-ulama mazhab. Yang mana konsep mereka dalam mengubah itu sesuai dengan imam yang 4 itu. Nah, kemudian itulah yang membuat ulama-ulama sekarang itu sudah tidak perlu lagi membuat mazhab baru karena konsep pola fikirnya atau konsep kerangka berfikirnya itu sudah sempurna dari 4 mazhab itu. Itu sudah sempurna dan sudah cukup gitu. Jadi tidak perlu lagi dibuat mazhab-mazhab baru. Dan kalau membuat mazhab baru itu tujuannya untuk apa? Yang ada adalah yang sekarang sedang digaungkan itu adalah tajdidul fikr atau
pembaharuan pemikiran Islam, bahwa sekarang itu orang sudah tidak boleh lagi berpikir, contoh yang simpel ya, orang tidak boleh lagi berpikir bahwa orang yang berpoligami itu lebih sunnah daripada orang yang tidak berpoligami. Kenapa? Sering kita dengar ustadz-ustadz itu pasti mengatakan bahwa poligami itu sunnah segala macam. Oh, yang senang laki-laki, yang perempuan pasti gondok ya, yang perempuan pasti kesel, panas. Nah, ini yang perlu kita luruskan, bahwa sebenarnya monogami itu juga sunnah, poligami itu juga sunnah. Maka silahkan pilih yang mana yang paling cocok untuk diri kita gitu. Jangan sampai kita mengatakan kalau kita monogami maka kita tidak dalam kondisi sunnah. Orang tuh sering mengatakan sunnah poligami. Ya, monogami juga sunnah. Bahkan Rasulullah SAW dalam hidupnya itu lebih lama bermonogami daripada berpoligami dengan Sayyidah Khadijah. Jadi dengan istrinya beliau yang pertama, Sayyidah Khadijah, itu beliau lebih banyak monogami ya, atau tidak berpoligami dibandingkan dengan setelahnya. Jadi ini salah satu contoh tajdidul fikr, pembaharuan pemikiran Islam yang harus harus diubah mindset kaum muslimin sekarang gitu. Ada beberapa hal memang yang sedang digodok lah, yang sedang dibahas oleh para ulama ya tentang pembaruan pemikiran. Tapi kalau masalah mazhab, keempat mazhab itu sudah memiliki konsep kerangka berpikir yang tepat. Jadi ulama itu hanya tinggal menyesuaikan saja gitu. Ya samalah seperti misalkan ilmu kedokteran atau ilmu sains ya. Ilmu sains yang sekarang ya itu kan hanya salah satu prosesnya tidak hanya menghasilkan sebuah teori baru, tapi kan juga mengadopsi teori lama yang dia perbaharui sehingga menjadi sesuatu yang baru di masa sekarang kan. Jadi tidak Nah itu sejalan dengan mazhab ini gitu. Jadi mazhab itu konsepnya, pola berpikirnya yang lama, tetapi disesuaikan dengan masa sekarang. Sehingga cukup saja sebenarnya dengan 4 mazhab itu. Kalau bikin mazhab lain, buat apa gitu? Memperbanyak mazhab kan tidak ada gunanya. Dan mazhab itu ya berbeda karena banyak hal-hal dalam Al-Quran itu yang memang multitafsir ya. Penafsirannya berbeda. Ataupun di hadis juga yang penafsirannya berbeda. Nah, ulama-ulama itu membuat kerangka berpikir sehingga bisa menafsirkan A, bisa menafsirkan B, bisa menafsirkan C. Ya, kurang lebih seperti itu jawabannya. Terima kasih. Terima kasih, Ustaz. Selanjutnya mungkin ada dari teman-teman lagi yang ingin bertanya. Tinggal 2 penanya lagi. Oke, saya ingin bertanya, Ustaz. Ini. Oh, boleh. Jadi begini, kan tadi Ustadz mengatakan bahwa siapa saja yang berusaha untuk bertakwa, maka Allah akan membukakan jalan. Kan ada usaha nih, orang kalau berusaha untuk bertakwa, insya Allah ada jalan dari Allah. Tapi bagaimana kalau dalam diri orang itu, entah itu dia mendengar ceramah dari siapapun, tapi tidak berubah-berubah gitu, Ustadz, gimana caranya gitu? Oke. Dalam proses perubahan, ya, kalau yang dijelaskan oleh Imam Abu Hamid Al-Ghazali dalam kitabnya Bidayatul Hidayah, proses kita berubah itu, ya, kalau saya tidak salah kutip ya, itu adalah diawali dari berazam, taubatan nasuha. Jadi azam kita harus kuat dulu, prinsip kita itu harus kuat dulu. Baru kita bisa ke arah perubahan itu. Itulah yang dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ayatnya, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Nah, di sana Allah Subhanahu wa taala mengungkapkan kata usaha dengan kata jihad. Orang-orang yang berusaha semaksimal mungkin fina ya untuk berbuat baik. Dan fina itu artinya ada keikhlasan di sana, tulus karena Allah Ta'ala. Jadi ada dua faktor utama agar Allah membukakan jalan untuk kita. Pertama, jihad. Alladzina jahadu fina. Al-jihad. Adanya
komitmen yang kuat, usaha yang gigih, ya. Jihad itu tidak hanya sekedar usaha, tidak hanya sekedar ikhtiar, tapi ada komitmen, ada usaha, ada pengorbanan. Kemudian yang kedua, fina, adanya keikhlasan karena Allah Subhanahu wa taala. Nah, tatkala kedua unsur itu sudah terpenuhi, maka hadirlah lanahdiyannahum subulana. Akan kami berikan petunjuk, ya, untuk jalan-jalan keluar dari apa yang kalian usahakan. Artinya akan dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala usaha-usaha kita. Nah, mungkin kurang lebih seperti itu. Terima kasih, Ustadz. Ya. Bagaimana dari teman-teman, ada yang menambah pertanyaan lagi atau sudah tidak ada? Oke, baik. Sepertinya sudah tidak ada lagi. Alhamdulillah untuk kegiatan kita yang kantin Ramadan PPUKM hari ini berjalan dengan lancar, alhamdulillah, dan semoga apa yang sudah disampaikan oleh Ustadz itu masuk dan dapat kita pahami, dan semoga Al-Quran tetap kita pegang, tetap tidak hanya sekedar dibaca, tapi juga difahami. Proses memahaminya itu mungkin buat kami yang tidak paham mengenai bahasa Arab dan sebagainya adalah kita pandai-pandai mencari guru bagaimana untuk memahami ayat-ayat dalam Al-Quran. Seperti kata Ustadz bahwa Al-Quran itu hadir membawa kemaslahatan, rahmat, dan manfaat yang luas bagi umat manusia di dunia. Itu mohon sebelum kita tutup, minta tolong mungkin ini doa penutup dari Ustadz Bashid untuk dipimpin. Ustadz, silahkan. Oke. Terima kasih sebelumnya atensi dan perhatian dari teman-teman semua. Ya, ini saya harap silaturahmi kita tidak hanya terputus sampai sini saja. Kalau mau menghubungi saya dan lain sebagainya, ada nomor WhatsApp-nya di moderator, dan juga saya punya sosial media Abdul Basit Asjazi sesuai dengan nama saya sendiri gitu di Facebook, ya, dan lain sebagainya. Kita bisa bersilaturahmi bersama dan menyambung tali silaturahmi, ya, itu membukakan rahmat Allah Subhanahu wa taala, melapangkan rezeki, ya, dan ya mudah-mudahan tidak hanya terputus sampai sini, dan mudah-mudahan apa yang kita bahas, ya, yang kita diskusikan pada kesempatan kali ini bermanfaat bagi kita semua saat ini maupun nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Dan saya ingin, mari kita bacakan suratul Fatihah mungkin ya, untuk musibah yang dialami oleh kru angkatan laut ya di Indonesia, yang kalau tidak salah nama kapal selamnya Nanggala 401. Ya. Kita bacakan suratul Fatihah, ya, kepada para kru yang ada. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan keselamatan. Bisiril Fatihah. Ya, mari kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ghfir lana wa liwalidayna warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbana ala dinik. Allahumma la tada' lana dhanban illa ghafartah, wala hamman illa farrajtah, wala daynan illa qadaitah, wala maridan illa syafaitah, wala asiran illa yasartah, wala hajatan min hawaijid dunya wal akhirati hiya laka ridan illa qadaitaha wa yasartaha ya rabbal alamin. Allahumma taqabbal minna siyamana wa salatana wa qiyamana wa ruku'ana wa takhassu'ana wa tadarru'ana wa lasairil a'malina ya rabbal alamin. Rabbana wa atina min ladunka rahmah
wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wadakhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya arhamar rahimin ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bisir min asraril Fatihah. Ya, terima kasih teman-teman. Saya kembalikan ke moderator. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz. Nah, untuk sesi selanjutnya itu kita foto bersama. Jadi mohon untuk teman-teman mengaktifkan kameranya. Oke, terima kasih teman-teman. Terima kasih Syukran Ustaz. Ustadz dan Ya, teman-teman sama-sama. yang sudah meluangkan waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam Terima kasih, Ustaz. warahmatullahi Sehat wabarakatuh. selalu.